Dalam sejarah kan sering banget ada cerita-cerita penting yang ya kelewat gitu aja. Nah, kisah yang akan kita bahas ini adalah salah satunya. Sebuah drama luar biasa tentang perebutan kekuasaan, keserakahan, dan takdir yang mengubah Yaman untuk selamanya. Pertanyaannya simple, tapi dramatis banget. Gimana ceritanya? Coba, seorang pangeran yang udah hopeless banget malah bikin dua kerajaan raksasa datang ke depan rumahnya. Jawabannya ada di Yaman, abad ke-6. Oke, kita mulai dari Yaman. Waktu itu, Yaman lagi dikuasai oleh Yaksum, cucunya Abraha, panglima pasukan gajah yang kisahnya terkenal itu. Kekuasaan Ethiopia mencengkeram negeri itu dengan kuat. Tapi, di balik bayang-bayang mereka, seorang pewaris tahta yang sah sedang merencanakan kebangkitannya. Nah, ini dia tokoh utama kita, Saif bin Diyazan. Dia bukan cuma bangsawan biasa, dia adalah simbol masa lalu Yaman yang merdeka. Dan di hatinya cuma ada satu ambisi, ngusir penjajah dan mengembalikan kerajaannya. Itu aja. Tapi, Saif sadar, dia nggak mungkin bisa sendirian. Nggak mungkin. Buat ngelawan kekuatan Ethiopia, dia butuh sekutu militer yang super kuat. Kekuatan yang bisa menandingi pasukan Raja Yaksum. Pencariannya pun dimulai. Pilihan pertama, yang paling logis ya, Kekaisaran Romawi. Kan mereka sama-sama Nasrani dengan penguasa Ethiopia. Tapi Kaisar Romawi mikir-mikir, ngapain juga aku bantu orang buat gulingin sesama penganut Kristen, dan akhirnya ditolak. Nah, karena ditolak, Saif nekat. Dia banting setir, datang ke musuh bebuyutan Romawi, Persia. Langkah nekat inilah yang membawa Saif ke jantung Kekaisaran Persia, buat ketemu langsung dengan raja mereka yang super berkuasa. Sebuah pertemuan yang bakal menentukan nasib Yaman. Sebelum kita lanjut, kita perlu ngerti dulu nih. Kisra itu bukan nama ya, tapi gelar. Kayak Firaun atau Kaisar gitulah. Gelar ini melambangkan puncak kekuasaan di salah satu kerajaan paling kuat di dunia waktu itu. Disinilah kecerdikan Saif kelihatan banget. Awalnya, Kisra nolak mentah-mentah permintaannya. Malah cuma ngasih dia uang 1.000 koin perak dan baju bagus sebagai hadiah hiburan. Tapi Saif nggak nyerah. Dia keluar istana dan semua koin perak itu dia lempar-lemparin ke orang-orang di jalan. Saat dipanggil lagi dan ditanya kenapa, dia langsung pasang umpan. Dia bilang, buat apa harta segini kalau aku datang dari negeri di mana gunung-gunungnya itu terbuat dari emas dan perak. Dan umpan itu berhasil. Kisra yang tadinya cuek, sekarang jadi serakah dan setuju. Tapi, ada tapinya. Dia nggak mau rugi. Dia nggak bakal ngorbanin pasukan terbaiknya. Jadi, dia nawarin pasukan sekali pakai. Para narapidana yang emang udah divonis mati. Kalau mereka menang, Yaman jadi milik Persia. Kalau mereka kalah, ya Kisra nggak rugi apa-apa. Dengan kesepakatan yang super berbahaya ini, babak baru pun dimulai. Pasukan yang nggak biasa ini berlayar ke Yaman, siap buat pertempuran yang bakal menentukan segalanya. Bukan, mereka nggak datang dengan ribuan kapal. Cuma 8. Tapi jangan salah, 8 kapal ini dipimpin oleh Hurmuz, seorang jenderal legendaris yang katanya saking kuatnya, busur panahnya cuma bisa ditarik sama dia sendiri. Di puncak pertempuran, saat Raja Yaksum lagi sombong-sombongnya meremehkan lawan, Hurmuz ngeliat celah. Dari jauh, dia tarik busurnya yang perkasa itu. Satu anak panah melesat, menembus permata di mahkota Yaksum dan langsung mengenai kepalanya. Dalam sekejap, sang raja tewas. Saif berhasil. Dia dapat kerajaannya kembali. Tapi, ada masalah besar. Orang-orang Persia nggak mau pulang. Buat apa juga? Hadiahnya terlalu berharga buat dilepasin. Akhirnya, Saif berhasil ngusir satu penguasa asing, malah digantiin sama yang baru. Kemenangan yang pahit ini saking membekasnya sampai jadi peribahasa di Yaman. Bayangin, jangan cari bantuan kayak bantuannya Saif bin Diyazan. Ini nunjukin betapa dalamnya peristiwa ini terukir di ingatan dan budaya mereka. Oke, sekarang kita lompat beberapa dekade ke depan. Yaman sekarang diperintah oleh gubernur Persia bernama Bazan. Dunia udah berubah dan ada sebuah pesan baru yang sangat kuat muncul dari Jazirah Arab. Di era Bazan inilah ceritanya jadi makin menarik. Nabi Muhammad mengirim surat kepada Kisra, Raja Persia saat itu, mengajaknya untuk memeluk Islam. Kisra, yang ngerasa dihina sama ajakan dari orang yang dianggapnya nggak selevel, merobek surat itu dengan marah. Sebuah tindakan yang dampaknya akan terasa di seluruh kerajaannya. Kisra yang marah besar langsung kirim perintah ke Yaman. Bazan, urusin itu orang yang ngaku-ngaku nabi.
Tapi Bazan ini cerdik. Dia nggak langsung kirim pasukan. Dia malah ngirim 2 utusan kepercayaannya untuk menyelidiki dulu. Nah, waktu utusan ini ketemu Nabi dan nyampein pesannya, jawaban yang mereka dapat benar-benar di luar dugaan. Nabi nggak melawan. Sebaliknya, beliau menyampaikan sebuah nubuat yang mengejutkan, sebuah berita yang mustahil bisa diketahui orang lain. Pada malam itu juga, tuan mereka, Kisra, telah dibunuh. Kedua utusan itu balik ke Yaman bawa pesan yang gila ini ke Gubernur Bazan. Dan sekarang semua ada di tangan Bazan. Sebuah pilihan yang bakal nentuin nasibnya dan nasib seluruh rakyatnya. Bouzan ini orangnya bijak. Dia bilang oke, kita tunggu. Dia sabar nunggu kabar dari ibu kota Persia yang perjalanannya butuh waktu sekitar sebulan. Dan bener aja, sebulan kemudian kurir datang. Beritanya mengejutkan. Kisra telah dibunuh oleh putranya sendiri di malam yang sama persis seperti yang disebutkan oleh Nabi. Nubuat itu terbukti benar. Detik itu juga Bazan menyatakan keimanannya. Dan apa yang terjadi? Seluruh Yaman yang ada di bawah kekuasaannya ikut masuk Islam. Ini momen yang luar biasa loh. Sebuah wilayah yang direbut Persia pakai perang dan darah, sekarang masuk Islam dengan damai, cuma karena kekuatan satu pesan yang terbukti kebenarannya. Kisah Yaman ini kan ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Saif berjuang mati-matian ngusir satu kekaisaran. Malah datengin kekaisaran lain. Tapi puluhan tahun kemudian, runtuhnya kekaisaran itu bukan diganti sama kekuatan militer, tapi sama kekuatan sebuah ide. Jadi mana yang lebih abadi? Kekuatan pedang atau kekuatan keyakinan?